Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri Bomas yang saya hormati, dan tamu undangan yang saya hormati, terima kasih atas waktunya karena bisa menyempatkan hadir dalam acara diseminasi budaya positif, di mana dalam hal ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 diberi amanah untuk menyampaikan materi yang telah saya pelajari kepada rekan-rekan di sekolah di sini. Sebelum dimulai, silakan mungkin ala kadarnya ada snack ya, bisa sambil dinikmati, tidak apa-apa karena ini acaranya bukan acara resmi, jadi santai saja. Juga daftar hadir dipersilakan untuk diisi. Bapak Ibu sekalian, untuk acara sekarang ini kurang lebih waktu yang akan kita butuhkan yaitu 60 menit, di mana 10 menit pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu presentasi 40 menit, dan yang terakhir adalah diskusi dan penutup 10 menit. Tetapi mohon izin, mungkin waktunya fleksibel saja ya. Selesainya acara ini entah itu kurang dari 60 menit ataupun lebih. Sebelum dimulai dalam kegiatan pembukaan, saya punya permainan. Permainannya adalah tebak nama. Di sini akan disediakan kertas kosong. Bapak Ibu menuliskan ciri-ciri Bapak Ibu sendiri, tetapi jangan menulis nama. Nanti dan berdasarkan ciri-ciri tersebut akan ditebak namanya oleh Bapak Ibu yang lain. Jadi boleh menuliskan ciri fisik, tapi jangan menuliskan ciri yang susah ditebak seperti tingkah laku, kan itu mungkin bagi yang belum dekat belum tahu. Jadi ciri-ciri Bapak Ibu secara fisik boleh dituliskan, nanti akan ditebak oleh rekannya yang lain. Ya. Ini Ibu punten. Nah, ini usia 59 tahun. Salah. Mau kita. Lamun ciri-ciri pantat semua ya doaan. Sekali lagi silahkan Bapak Ibu menulis ciri diri sendiri, entah itu matanya, entah itu alisnya, hidungnya mungkin ada yang mancung ke dalam, kumisnya atau bibirnya, atau postur tubuhnya, misalkan tinggi badan kurang lebih sekian. Silakan, waktunya saya batasi ya, hanya 1 menit saja. Sekali lagi silakan ditulis ciri fisik Bapak Ibu sendiri. Nanti akan ditebak yang cirinya seperti ini itu siapa ya. Boleh misalkan cirinya saya memakai kacamata, boleh. Tetapi kalau bisa sekali lagi jangan ciri yang susah ditebak seperti perilaku, sikap, karena mungkin tidak semua tahu ya. Boleh sebanyak mungkin, lebih dari 1 boleh. Usia 18 tahun. Usia ABG. Sudah selesai? Kalau yang sudah selesai boleh dikumpulkan lagi. Pak Isa sudah? Silahkan dikumpulkan.
tidak usah diberi nama, yang jelas silakan tulis ciri Bapak Ibu di sini. Nanti akan ditebak oleh rekannya yang lain. Nah, ini kertasnya akan saya bagikan. Kalau yang kebagiannya punya sendiri ditukar saja dengan atau dikumpulkan lagi boleh. Jadi kalau bisa kebagiannya ini jangan punya sendiri ya. Sudah dipastikan bahwa itu bukan punya sendiri. Sekarang saya memberi kesempatan terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ibu mangga dibacakan. Di sini ada seseorang yang ciri-cirinya tinggi badan 169, mukanya bulat, hidungnya minimalis. Kalau hidung minimalis gimana ya? Usianya tidak beda jauh dengan siswa. Jadi Tidak beda jauh dengan siswa. iya, gimana ya? Kan siswa itu rata-rata di sini 12-13. Ini baru 15 kan. Menurut Ibu siapa? Kalau di sini kali Pak Dani ya. Pak Dani. Ya. Pak Dani betul? Bukan. Siapa coba Ibu menurut Ibu selain Pak Dani yang dicurigai? Yang Ciri-cirinya seperti itu. Berarti itu mah Masya atau Allah. ya? Pak Yosef? Pak Yosef bukan. Bukan. Katanya. Kayaknya itu mah Pak itu tuh siapa? Pak Wawan. Pak Wawan juga bukan katanya. Mendekati Pak Wawan mungkin ya. Dekat Pak Wawan. Pak Isa kali. Pak Isa. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu. Terima kasih. Kemudian untuk yang kedua, saya beri kesempatan kepada Bapak Komar Hidayat. Disilakan untuk membacakan. Dipayung Pak, dipayung supaya tinggal kamera. Usianya mahasiswa. Ciri-ciri pakai kacamata, belajar di kelas 3, usia sebanyak jumlah siswa 27, rata-rata 9 tahun, 27 ke 9. Alhamdulillah. Menurut Bapak siapa? Sisanya kayak Menurut saya, karena pertanyaan yang lainnya ini, siapakah aku yang jelas si ganteng kalem? Ayah dia Nurada ganteng, itu kalem. Tapi depan gantengna gurunya di kelas kayaknya ini sepertinya si ganteng kalem memakai kacamata kayak Deda. Guru kelas 5B. Aku Ya, terima kasih. Itu mungkin hanya contoh yang bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu, dan juga mungkin karena waktu yang terbatas jadi tidak semua ya. Mungkin lain waktu kita bisa melanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu nah, di sini saya punya sebuah musik instrumen di mana Bapak Ibu supaya fokus di kelas ini silahkan dengarkan musik ini.
kita dengarkan bersama-sama. Nah, sudah cukup ya. Mungkin ini bukan judul lagu, bukan apa-apa, tapi ketika kita mendengarkan musik yang seperti itu, suasana hati kita menjadi lebih tenang ya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan, mohon maaf di sini bukan berarti saya istilahnya menggurui Bapak Ibu, tetapi ini adalah materi yang baru saya pelajari bersama Pak Isa juga mungkin ya, karena sesama CGP Angkatan 9 di sini, yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini saya punya pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Bapak Ibu cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Ya. Yang pertama, di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Berarti semuanya setuju untuk pertanyaan ini. Nah, jawabannya akan nanti diketahui di dalam materi ini. Kita lanjutkan dulu. Nah, disiplin merupakan asal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata disiplin. Sebagai guru pasti salah satu tujuan kita adalah mendisiplinkan anak. Kemudian di sini dalam disiplin ini ada yang disebut dengan nilai-nilai kebijakan universal, di mana dalam hal ini nilai-nilai kebijakan universal dalam pembelajaran kurikulum merdeka sudah kita kenal dengan yang namanya P5 atau profil pelajar Pancasila, yang di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Mungkin itu sudah tidak asing ya, karena sekolah kita juga sudah menerapkan kurikulum merdeka selama kurang lebih 2 tahun. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Nah, di sini dalam diri siswa ataupun guru ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal, kemudian ada juga ini sama, motivasi eksternal ada 2, dan yang terakhir adalah motivasi internal. Dalam kehidupan sehari-hari, motivasi eksternal yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa itu disiplin tetapi karena menghindari hukuman. Nah, itu adalah motivasi dalam diri siswa yang pertama. Siswa itu bisa disiplin tetapi karena dia menghindari hukuman. Memang bagus siswa itu disiplin, tetapi ketika disiplinnya itu hanya menghindari hukuman, dampaknya adalah ketika misalkan tidak adanya hukuman, siswa itu tidak akan melaksanakan kedisiplinan tersebut. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi siswa itu disiplin
belajar dengan giat karena menerima imbalan dari orang lain. Itu juga secara di satu sisi memang sangat bagus ya ketika siswa sudah disiplin dan bersemangat. Tetapi ketika menerima imbalan saja itu istilahnya suatu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan yang ketiga, nah ini adalah disiplin untuk menghargai diri sendiri. Menurut para ahli, disiplin yang ketiga ini yang paling bagus. Jadi siswa itu melaksanakan disiplin atau mengikuti peraturan sekolah karena untuk menghargai dirinya sendiri, bukan untuk menghindari hukuman ataupun mendapatkan imbalan. Nah itu yang mungkin kita sebagai guru harus bisa menerapkan itu kepada siswa. Kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah bentuk apresiasi kepada siswa. Yang pertama di sini kita bisa memberikan apresiasi kepada siswa dengan pengakuan secara khusus. Jadi apa yang siswa telah lakukan, hal positif yang dilakukan oleh siswa, kita memberi pengakuan secara khusus kepada siswa. Kemudian pengakuan secara pribadi dan juga pengakuan kepada semua murid. Jangan hanya kita memberi hadiah, memberi motivasi kepada salah satu murid yang berprestasi saja. Kenapa? Karena mungkin di sisi lain murid yang lain merasa istilahnya tidak dihargai karena tidak mendapat motivasi dari guru tersebut. Misalnya salah satu siswa berprestasi dan itu dipuji dan sebagainya, diberi hadiah, sedangkan ada siswa lain yang dia tidak berprestasi tetapi dia tidak pernah dipuji dan sebagainya. Nah itu PR bagi kita mungkin sebagai guru ya. Kemudian memberi pengakuan secara konsisten. Jadi ketika kita memberi motivasi bukan hanya satu kali tetapi berkali-kali sehingga bisa menerap kepada diri siswa dan fokus kepada proses. Nah ini contoh pengakuan kepada siswa. Terdiri dari pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Misalkan kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid-murid baru di kelas kita. Mungkin itu hanya contoh kalimat bahwa kita memberikan motivasi kepada salah seorang siswa ya. Dan itu juga pasti sudah Bapak Ibu terapkan dan sering, apalagi untuk kelas 1 biasanya sudah sering diberi motivasi seperti itu. Nah di sini yang selanjutnya ada hukuman dan ada konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar dan sudah jelas ya bahwa hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Di mana konsekuensi itu hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bersifat positif maupun negatif, sedangkan hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon dan tindakan yang melanggar aturan. Jadi kalau dibandingkan, konsekuensi itu bisa positif bisa negatif. Kalau hukuman biasanya bersifat negatif. Sebagai contoh, nah di sini ada 7 tindakan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi ketika siswa terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Tentunya ketika pelajaran olahraga ini ya, hukuman atau ini bukan pelajaran olahraga ya, berarti karena terlambat sekolah disuruh lari, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sementara ya jawabannya hukuman. Kita lihat nanti. Kemudian murid diminta push up karena tidak memakai masker saat pandemi, mungkin bukan sekarang ya. Hukuman atau konsekuensi?
hukuman rata-rata. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi mungkin aturannya harus memakai sepatu hitam. Ketika tidak memakai sepatu hitam, dia tidak memakai sepatu seharian. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang hukuman juga. Kita lanjut dulu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit saat pelajaran prayoga. Nah, ini Pak Okan dan Pak Yosef sebagai guru olahraga, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat ya. Ini bisa, yang namanya pendapat mungkin bisa berbeda-beda ya. Tetapi yang pertama jelas ketika mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi, itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket juga hukuman, push up hukuman. Kalau ini jelas mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret dan membersihkan tumpahan air ketika tersenggol, itu konsekuensi. Nah, yang ini hukuman. Disuruh tidak mengenakan sepatu karena dia memakai sepatu yang putih padahal seharusnya hitam. Nah, ini karena terlambatnya di pelajaran olahraga, mungkin ya sebagian besar menganggap sekalian dengan pemanasan, sehingga siswa itu mengelilingi lapangan, itu termasuk konsekuensi bukan hukuman. Karena yang lain mungkin sudah pemanasan dan sebagainya, dia baru datang. Nah, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, yang ketiga selain hukuman dan konsekuensi, ada juga yang disebut dengan restitusi, di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid ya untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada juga restitusi. Jadi restitusi itu kondisi, menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan murid. Dari 3 barusan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, perbedaannya adalah yang pertama, hukuman itu biasanya bersifat negatif. Kenapa? Ketika tidak memakai helm, hukumannya adalah ditilang, negatif. Ketika murid misalkan tidak memakai baju atau pakaian yang seharusnya menghormati hak bendera, itu hukuman bersifat negatif. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu bisa saja bersifat positif, bisa juga negatif, sehingga di sini tertuliskan netral. Dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi itu bersifat positif. Kenapa? Ketika siswa melakukan kesalahan, kita diminta memperbaiki kesalahan siswa tersebut supaya tidak mengulanginya lagi dengan cara melakukan wawancara dengan siswa terlebih dahulu. Kalau hukuman kan bersifat langsung, terlambat datang langsung push up dan sebagainya, tanpa kita bertanya kenapa terlambat, padahal harusnya datangnya segini, kamu datangnya segini. Siapa tahu siswa lebih punya alasan yang lebih tepat, yang istilahnya bisa membuktikan bahwa dia itu terlambat bukan karena dia malas. Ketika diberi hukuman, itu sifatnya langsung tanpa bertanya dulu. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini adalah ciri restitusi dibandingkan dengan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Kemudian yang kedua, restitusi itu bertujuan untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu bukan paksaan, melainkan menawarkan bagaimana seharusnya siswa melakukan hal lain supaya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak sendiri, sehingga akan berkaca kepada diri sendiri supaya tidak melakukan kesalahannya lagi. Dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kegiatan restitusi itu wawancara yang digunakan untuk menggali dulu masalah siswa, kenapa dia istilahnya terlambat, dia bolos, sehingga nanti kita menemukan alasannya untuk diperbaiki. Nah, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini saya punya sebuah video. Videonya kalau tidak salah hanya 3 menit. Nah, itu adalah video pendek yang mencerminkan siswa ya. Dari video tersebut mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau menceritakan
dengan isi video tersebut atau misalkan menanggapi dari video tersebut? Ada mungkin Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya video motivasi seperti itu udah berkali-kali saya. Tapi motivasi setiap kali saya lihat saya menangis. Kenapa? Di situ ada anak yang benar-benar ingin menambah pengetahuan, ingin menambah ilmunya, ingin seperti yang lain, tetapi punya keterbatasan yang jauh di bawah dari normal. Sebenarnya kalau kita mengingat zaman sekarang sudah tidak ada seperti itu. Tetapi motivasi yang harus kita ambil adalah mereka yang begitu terbelakang, mereka yang begitu tidak punya, dikatakanlah materi, dia hanya punya semangat. Tapi pada akhirnya Tuhan memperlihatkan atau Tuhan menunjukkan bahwa usaha dia itu benar-benar bukan karena apa ya? Bukan karena dibuat-buat, bukan karena main-main. Tapi ini kondisi nyata bahwa dia banyak kekurangannya. Bahkan sampai seragam yang hal urgent di sekolah yang banyak seragam dia tidak punya. Walaupun pada nyatanya sekarang sudah tidak mungkin lagi ada seperti itu, tapi video motivasi ini perlu kita ambil hikmah dan perlu kita garis bawah. Mereka saja mau berusaha, apalagi kita masa tidak berusaha. Itu aja Pak untuk sementara, karena sesi hanya diri sendiri saja yang bisa menjawab lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menyentuh sekali ya dari Pak Ade, memang betul. Mungkin ada yang pendapat dari Bapak Ibu yang lain yang menanggapi video tersebut. Pak Samsan mungkin tadi sudah terlihat. Sedikit tambahan dari yang telah kita lihat cuplikan tersebut. Bahwasanya tentang video tersebut, saya rasa saya sendiri pernah mengalami hal seperti itu. Jadi kita selaku guru sebaiknya jangan mudah menjudge seseorang dengan kata atau perilaku negatif tanpa tahu asal usul dan sebagainya. Jujur saya pribadi dulu seperti itu. Ketika anak misalkan punya salah tanpa ada yang kita teliti dulu sebabnya apa, saya langsung menghukum. Saya malah seperti itu. Tapi lama kelamaan saya mengerti bahwasanya seorang murid itu harus kita perhatikan. Karena tugas kita sebagai guru, salah satu yang paling utama yang digembar-gemborkan pemerintah yaitu fokus pada murid. Betul? Fokus pada murid. Sementara saya sendiri merasa sebelum-sebelumnya tidak fokus pada murid. Hanya berpikir yang penting kita mengajar, bisa atau tidaknya terserah anak tersebut, tapi kita berfokusnya yang penting dia itu bisa. Padahal bukan seperti itu, ya. Pemerintah sudah meneliti beberapa tahun ke belakang bahwasanya bukan itu yang diharapkan. Tapi dengan kita selalu memberi pengertian, memberi perhatian kepada dia, otomatis karakter baik akan tumbuh pada diri. Mungkin hanya sebagian teman saja. Ada yang mau nambah lagi?
Cukup. Dari ibu-ibu mungkin perwakilan satu orang saja apabila ada yang mau menanggapi dari ibu-ibunya. Bu Tuti, Bu Ain, Bu Mai, Bu Gita. Bu Mai mau? Ya maaf ya. Ibu mungkin dari ibu kepala sekolah ada tambahan. Oh ya ibu izin dulu sebentar ya, karena siswa-siswi sudah bergerombol di luar, jadi mohon satu orang saja ya dari bapak atau ibu memulangkan siswanya. Terima kasih ya. Tadi Ibu sempat menanggapi video itu. Ternyata guru itu tadi tidak melihat latar belakang siswa itu, langsung saja bahwa guru itu divonis kesalahan-kesalahannya ya. Tetapi setelah itu, setelah guru kena, mungkin guru itu sempat tanyakan tanya besar ya. Kenapa seorang siswa itu selalu kesiangan, sehingga guru itu penasaran di mana, kenapa sampai gitu. Terus juga dia menelusuri anak tersebut. Pas setelah menelusuri, mungkin seorang guru itu merasa bagaimana ya, menyesal juga, sempat bersalah karena tidak begitu ya, tidak langsung gimana ya, sehingga dia merasa bersalah dan juga dia meminta maaf. Nah itu untuk kita semua ya, ambil hikmahnya, karena kita itu seorang pengajar semuanya ya, buat bapak-bapak semua, kalau seandainya ada siswa yang seperti itu ya, kita jangan langsung menanggapi langsung, itu harus ditelusuri dulu bagaimana keadaan siswa itu ya sebenarnya. Itu mungkin tambah dari. Ya, terima kasih kepada ibu kepala sekolah yang telah memberikan tanggapannya. Betul sekali ya, bahwa video tersebut memang sudah sering dilihat, tetapi semakin kita melihat video tersebut, semakin tersadar bahwa kita itu sebagai guru belum bisa memberikan yang terbaik untuk siswa. Dan kita juga semakin tersadar, semakin menonton video tersebut, semakin sadar juga bahwa kita belum bisa menjadi guru yang baik untuk murid. Nah, dengan adanya presentasi hari ini, saya juga mengajak mungkin kepada Bapak Ibu sekalian, bukan berarti istilahnya bagaimana, tapi untuk pendidikan di mana kita bisa lebih memahami siswa itu banyak sekali ada di guru penggerak. Jadi di guru penggerak ini banyak sekali pembelajaran yang tidak bisa kita dapat di luar guru penggerak kalau kita istilahnya ingin menggali informasi lebih jauh lagi. Kita lanjutkan dari video tersebut. Di sana kita mengaitkan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi sebetulnya sudah ada dalam kegiatan sehari-hari kita, mungkin juga sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Nah, tetapi namanya adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu kegiatan yang menggambarkan 3 langkah, di mana kita bisa menggali siswa, menggali alasan siswa melakukan kesalahan, menggali alasan siswa melanggar aturan. Bukan hanya kalau tadi kan di video pertama siswa itu langsung dihukum ketika terlambat, hari keduanya juga sama, langsung dihukum ketika terlambat. Tetapi tanpa guru tersebut mengetahui kenapa siswa itu terlambat. Pada akhirnya setelah mengetahui, guru tersebut juga merasa kasihan kepada siswanya.
Nah, di sini juga segitiga restitusi itu adalah kegiatan kita mewawancarai siswa agar kita tahu akar penyebab masalah ketika siswa tidak tidak mentaati aturan. Di sini langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana menstabilkan identitas itu diawali atau kalimatnya kurang lebih seperti setiap orang pasti melakukan kesalahan, sehingga siswa itu ketika melakukan kesalahan tidak merasa dimarahi, karena gurunya juga mengatakan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan, di mana ini siswa tersebut mengakui bahwa dirinya melakukan kesalahan. Jadi bukan kita yang harus kamu salah ini, tapi siswa yang harus mengakui bahwa siswa itu melakukan kesalahan apa, melanggar aturan apa, sehingga di langkah yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini diharapkan siswa sendiri yang mencari solusi bagi permasalahan ketika dia melanggar aturan tersebut. Nah, jadi ada 3 langkah: menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini perkataan yang dikatakan guru ketika langkah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, itu adalah menstabilkan identitas supaya siswa tidak terlalu tertekan ketika melakukan kesalahan. Kemudian juga validasi kebutuhan atau tindakan. Di sini kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Nah, biasanya itu yang istilahnya jarang dilakukan oleh seorang guru ketika seorang siswa melakukan kesalahan. Dan juga menanyakan keyakinan. Kemudian apa yang dilanggar oleh siswa tersebut. Kemudian siswa itu mencari sendiri solusinya bagaimana ketika siswa itu melanggar aturan. Ketika siswa menyebutkan solusinya sendiri, insya Allah siswa tersebut bisa lah tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada sebuah video pelaksanaan langkah segitiga restitusi, tetapi ini bukan video saya. Videonya ini saya ambil dari internet dan ini adalah CGP angkatan sebelumnya. Mungkin Pak Isya pernah melihat di internet. Kita lihat dulu video segitiga restitusi. Ya,
guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Nah, itu adalah langkah segitiga restitusi yang dipraktikkan. Dan juga mungkin secara tidak langsung Bapak Ibu sudah melakukannya, hanya mungkin ada langkah yang terlewat atau misalkan baru mengetahui bahwa itu namanya segitiga restitusi. Walaupun tidak mengetahui bahwa itu segitiga restitusi, tetapi saya yakin bahwa memang Bapak Ibu melaksanakan atau mewawancarai siswa terlebih dahulu sebelum memberikan konsekuensi atau hukuman kepada mereka. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir yaitu di sini 5 posisi kontrol guru, di mana guru ini memiliki peran yang banyak terhadap siswanya. Di sini posisi kontrol guru yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Dan saya sendiri menyadari sebelum mempelajari modul ini bahwa memang itu yang sangat sering dilakukan di sekolah. Siswa melanggar aturan dihukum, siswa tidak sekolah dihukum, dan sebagainya. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, di mana ketika siswa melakukan kesalahan, guru tersebut mencap bahwa siswa itu diamnya melakukan kesalahan dan sering melakukan kesalahan tersebut. Dan yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman, di mana guru menganggap dirinya sebagai teman dari muridnya, sehingga memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Posisi guru sebagai pemantau, guru tersebut memantau siswanya agar siswa tersebut mentaati aturan, dapat belajar dengan baik tanpa memberikan hukuman, dan juga tanpa istilahnya memposisikan dirinya sebagai teman. Yang terakhir, posisi guru sebagai manajer, di mana menurut pendapat para ahli, posisi guru sebagai manajer ini adalah posisi kontrol guru yang paling bagus. Jadi guru itu bisa menguasai siswa, guru itu bisa memahami karakteristik siswa. Nah, dilihat dari tabel yang ada di depan, posisi guru sebagai penghukum di sini, guru itu menyakiti, menunjuk-nunjuk siswa, kemudian menyindir siswa, sehingga hasilnya nanti siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kemudian dampaknya pada murid, siswa itu mengulangi kesalahan yang sama. Berbeda dengan posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru yang dilakukan oleh guru yaitu mengajukan pertanyaan, kemudian guru tersebut menguatkan pribadi siswa, dan hasilnya nanti siswa itu dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara dia memperbaiki dirinya sendiri. Untuk membuat rasa bersalah di sini ada, kemudian guru sebagai teman, paling ketika guru sebagai teman biasanya dilihat dari kalimat yang diucapkan guru. Ayolah, misalkan lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, misalkan. Nah, itu posisi guru sebagai teman. Nah, jadi kita sebagai guru di abad ke-21, kita harus memposisikan dulu sebagai manajer, bukan sebagai pemantau, teman, ataupun penghukum. Nah, di sini ada pertanyaan. Dari 5 posisi kontrol yang tadi, kira-kira
kata tersebut, kalimat tersebut termasuk posisi kontrol yang mana ketika ini diucapkan oleh seorang guru? Posisi kontrolnya ulangi yang tadi itu ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa yang diperankan guru ketika mengungkapkan kalimat seperti itu? Pembuat rasa bersalah. Ada yang lain? Pak Wawan mungkin? Pembuat rasa bersalah, kita coba nanti di akhir ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Ada manajer. Kita lihat nanti. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir sebagai tadi ya, tadi betul pembuat rasa bersalah, penghukum, teman. Yang ini sebagai pemantau, ini sebagai manajer, dan yang terakhir sebagai penghukum. Mungkin yang dapat saya sampaikan hanya itu saja. Di sini ada pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari 5 peran kontrol guru, peran manakah yang sering dilakukan Bapak Ibu di sekolah? Siapa yang mau menjawab pertanyaan yang pertama? Dari ibu-ibu mungkin belum ya dari tadi ya? Perwakilan dari ibu-ibu, silahkan Bu Tuti, pokoknya Bu Gita atau Bu Mai. Dari posisi kontrol guru sebagai penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer, posisi kontrol mana yang sering dilakukan? Ya boleh. Kalau pengalaman saya selama mengajar, mungkin semuanya pernah dilakukan ya. Cuma yang paling sering saya lakukan itu adalah posisi sebagai teman. Kenapa alasannya? Alasannya mungkin karena kebanyakan dari bertahun-tahun selama mengajar, yang saya hadapi itu adalah anak kelas 6. Jadi lebih enak menganggap mereka sebagai teman gitu. Mengajak berpikir, mengajak berbagai hal itu untuk mengidentifikasi masalah apapun itu. Jadi menganggap mereka itu sama seusia dengan kita. Tapi untuk tahun ini di kelas 4 berbeda juga sih, tidak banyak seperti itu, tapi mirip-mirip lah, walaupun tidak bebas gitu. Tidak bebas. Maksudnya apa ya? Kurang lebih seperti itulah. Dari mana itulah. Terima kasih kepada Bu Mai. Beliau lebih sering menempatkan posisi guru sebagai teman. Memang semuanya juga tidak bukan berarti kurang baik, tetapi apapun yang Bapak Ibu sudah lakukan, itulah yang terbaik daripada tidak melakukan apa-apa. Ada yang lain mungkin selain sebagai teman, ada tidak Bapak Ibu yang menerapkan posisi kontrol? Atau langsung sajalah ke pertanyaan yang kedua, apakah segitiga restitusi sudah pernah diterapkan oleh Bapak Ibu? Ada mungkin? Ya Pak. Sebenarnya seperti kata Bu Mai tadi, semuanya pernah dilakukan. Cuma yang kita tidak
tahu itu rundown di susunannya, namanya gitu. Misalnya, ketika kita menghukum anak ada hukuman di situ. Ketika kita guru sebagai teman ada di situ. Ketika kita guru memberikan motivasi ada di situ. Sebenarnya karena kita pengetahuannya atau ilmunya atau namanya belum sampai ke situ, apa yang dikatakan penjelasan dari awal sampai akhir itu ada sebenarnya. Karena itu kan tentang hukuman. Ada tiga masalah yang di sini kan. Ada hukuman, ada kontrol, ada restitusi ya. Tiga. Di sekolah yang saya lakukan selama pengalaman mengajar di sini, semuanya dilakukan, tapi runtutannya atau susunannya gitu tidak justru seperti apa yang diharapkan ya. Seperti contoh ketika kita video yang pertama tadi kita tonton, pemahaman kita hanya sampai kita tahu bahwa orang itu bermasalah kekurangan, tidak sampai kita bagaimana mengatasi masalah seperti itu gitu. Pertama dia datang dihukum ya, yang kedua dia datang sudah tahu pasti dihukum karena dia banyak sangat ini hukuman bahasanya. Yang ketiga baru gurunya mengadakan visit atau kunjungan melihat oh dia seperti itu. Yang ketiga dia tidak dihukum. Tapi guru itu tidak memberi solusi bagaimana supaya berikutnya gitu dia tidak terlambat lagi gitu. Atau apakah dengan memberikan baju itu solusi atau bukan gitu. Itu mungkin pertanyaan yang mesti kita pecahkan bersama-sama, bagaimana cara mencegah masalah kalau terjadi misalnya seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Ade. Betul sekali ya bahwa yang namanya guru pasti semuanya peran sebagai guru, sebagai teman, sebagai penghukum itu sudah dilaksanakan. Kemudian juga segitiga restitusi juga sudah dilaksanakan. Hanya saya juga baru tahu namanya kemarin Papas, pendidikan guru penggerak. Nah, kita sama-sama mengetahui mungkin bahwa ketika kita mewawancarai siswa tentang permasalahannya, itu namanya adalah segitiga restitusi, di mana langkah-langkahnya adalah yang seperti tadi ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah penerapan segitiga restitusi dalam permasalahan siswa cukup efektif? Nah, kalau ini saya meminta jawaban dari tamu ya, sebagai sesama CGP Angkatan 9, Pak Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Menurut saya setelah mengikuti seperti Paula pendidikan guru penggerak, segitiga restitusi ini sangat efektif sekali untuk kita gunakan untuk mengatasi siswa-siswa yang unik atau bermasalah. Karena kenapa dibilang efektif? Karena satu, kita tidak menguras energi kita merasa nyaman dan nyaman juga ya, tidak berdasarkan emosi gitu. Ketika mengatasi permasalahan dengan siswa itu, jadi suasananya tidak berbalut dengan nafsu kita karena melihat siswa kita melakukan hal kesalahan. Jadi ada kesepakatan yang berdasarkan keyakinan kelas. Mungkin di sini juga sudah ada keyakinan. Mungkin dari saya itu ada sangat efektif. Terima kasih pada Pak Isa yang telah memberikan tanggapannya. Satu lagi, di sini marilah kita melengkapi kalimat. Saya punya kalimat yang belum selesai. Ini ada 2 kalimat yang belum selesai. Yang pertama, dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya pikir titik-titik
ternyata titik-titik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah, jadi setelah Bapak Ibu istilahnya hari ini mendengarkan presentasi, langkah kecil apa yang akan dilakukan nantinya. Tetapi tidak dijawab secara langsung, tidak dijawab secara tertulis di kertas. Saya minta Bapak Ibu menjawabnya di sini, di link ini. Linknya saya kirimkan. Nanti akan ada tampilannya seperti ini. Ada tanda panah di bawah, tanda plus. Ketika Bapak Ibu klik tanda plus, di sini akan muncul dua kolom. Kolom yang atas subjek, silahkan isi dengan nama Bapak Ibu. Dan kolom yang bawah ini adalah jawaban Bapak Ibu. Kemudian yang ini bisa menambahkan gambar dan sebagainya, tapi mungkin tidak usah ya, hanya nama dan jawaban Bapak Ibu saja. Linknya akan saya kirimkan. Untuk yang dari SD Bomas mungkin dikirimkan ke grup SD Bomas, dan untuk Pak Wawan dan Pak Isa saya akan kirimkan melalui WA ya. Karena rekening Bang. Klik tanda tambah. Jadi Bapak Ibu sekali lagi klik tanda tambah di bawah jawaban, di bawah pertanyaan. Bapak Ibu boleh menjawab nama pertanyaan pertama dulu, boleh menjawab pertanyaan kedua dulu. Nanti akan muncul seperti ini. Subjeknya isi dengan nama Bapak Ibu, dan di bawahnya isi dengan jawaban Bapak Ibu. Pertanyaan pertama dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir titik-titik, ternyata titik-titik. Dan pertanyaan yang kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik-titik. Nanti jawaban Bapak Ibu akan muncul di sini. Tidak usah panjang-panjang. Pertanyaan kedua, klik tanda panahnya di bawah pertanyaan yang kedua, Pak. Jadi ada tanda tambah di bawah pertanyaannya masing-masing. Publikasikan, kalau sudah klik publikasikan. Coba. Nah, ini pertanyaan pertama, jawaban Pak Ade sudah muncul. Publikasikan kalau sudah. Ya, subjeknya nama, nanti ketika dipindahkan ke bawah ini ada kolom lagi. Ini diisi dengan jawaban Bapak dan Ibu.
yang bawah punya siapa? Yang saya pikir murid memahami ini punya buaya atau bukan? Oh, jadi terpisah. Oh, ini. Jadi yang ini bukan punya buaya. Berarti ini yang tidak dikasih nama. Jadi langsung jawabannya saja, tidak dikasih nama sehingga namanya tidak muncul. Tidak apa-apa, tapi saya jadi tidak mengetahui ini jawaban punya siapa. Ini yang pertanyaan kedua, Pak Isa sudah ada. Pertanyaan pertama Pak Komar Hidayat, Pak Isa, Pak Hamzah, Bu Nur Jamilah. Jawaban Pak Ade katanya, saya pikir tindakan menghukum siswa itu benar, ternyata salah. Pak Isa, saya pikir bahwa penghargaan adalah salah satu cara terbaik. Ternyata sejatinya itu merupakan mematikan motivasi siswa yang bersifat menghukum. Kemudian posisi kontrol guru ada 5. Sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Ternyata hal yang harus saya pelajari dan kuasai yaitu guru sebagai manajer. Kemudian saya pikir murid bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ternyata saya yang harus memahami yang mereka rasakan. Dan memberi hukuman adalah hal positif untuk memperbaiki hak karakter siswa. Ternyata itu tidak tepat. Hal yang telah saya lakukan yang saya kira tepat ternyata belum, dan masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, tinggal ini pertanyaan yang kedua di tanda panahnya di bawah jawaban di bawah pertanyaan ya. Karena ini baru Pak Isa satu yang muncul. Jadi menjawabnya di bawah pertanyaan. Tanda panahnya yang kedua yang ini, Bu. Kalau tanda panah yang ini sejajarnya dengan pertanyaan yang pertama. Sambil menunggu, dikarenakan waktunya mungkin yang sudah habis ya. Tapi saya inikan dulu, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu rekan-rekan. Ada yang mau ditanyakan mungkin Pak Wawan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup saja acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, dan juga bermanfaat juga bagi diri saya sendiri. Amin. Mohon maaf mengganggu waktunya yang kapok ya. Kalau misalkan nanti ada acara lagi seperti ini, mudah-mudahan kita bisa kembali berkumpul dalam acara seperti ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Belum belajar, Bapak ingin dengar semangat kalian dengan tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Tepuk semangat. Luar biasa sekali ya. Kemudian Bapak juga ingin dengar semangat kalian lagi dengan lagu yang kemarin, yang tangan di atas. Masih ingat? Semuanya berdiri. Ya?
2, 3. Kesepakatan kelas yang tadi sudah Bapak jelaskan. Sebelum Bapak mulai kesepakatan kelas itu, Bapak akan jelaskan dulu sebentar. Yang pertama, kesepakatan kelas itu adalah pernyataan yang berhubungan dengan aktivitas kalian di sekolah ini, yang berhubungan dengan tata tertib sekolah, dan yang sering dilanggar